dan bahan yang kita butuhkan lain. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya setiap kita ada di ruangan ini satu yang menjadi kerinduan kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Buka hati kita bagi Tuhan pagi hari ini dan nikmati berkat-berkat Tuhan yang besar. Kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa untuk rangkaian ibadah raya yang kedua. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami ada di bait-Mu yang kudus. Satu yang menjadi kerinduan hati kami. Kami mau memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan layak diagungkan. Pengurapan Allah ada di atas semua pelayan-pelayan. Setiap kami, hari ini kami percaya kami terima berkat besar daripada Tuhan. Kami mulaikan ibadah yang diberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita patut persembahkan hanya bagi Dia. Nama Tuhan selalu di dalam hidup kita. Di dalam doa kita, Dia melakukan kita persembahkan hanya bagi Dia. Nama
biasa, dan kami siap terima berkat besar dari Tuhan. Yang siap terima berkat besar dari Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Lewat lagu yang akan kita nyanyikan ini berkata, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Apapun masalah, persoalan, tantangan hidup, katakan, aku tidak mau mundur lagi. Amin. Siap memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Lebih dari 5 boleh ya. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Wajah awal bulan. Tetapi nanti biar walaupun akhir bulan harus tetap sumringah seperti ini ya. Karena Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Dia sudah kalahkan maut dan patutlah kita bersuka bagi Tuhan. Mau bersuka bersorak bagi Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mau katakan kuasa maut telah dikalahkan.
Siapkan hati kita saat hari ini untuk dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Apa masalah yang engkau sedang bawa? Engkau angkat di hadapan Tuhan. Angkat tangan menyerah, tandanya Tuhan, aku gak mampu, aku gak kuat, aku butuh pribadi Yesus untuk menolong. Mari kita dengarkan lagu ini, renungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang membela kami Tuhan.
dalam Engkau ada jalan keluar. Kasih Tuhan. Bapak Samuel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menghamba Engkau ya Tuhan. Sampai hari ini kami masih memanggil namamu, kami masih percaya kepada Engkau Tuhan, dan kami tidak mengarang kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya segala beban kami, segala persoalan kami, segala kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pasti akan menolong kami semua ya Tuhan. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil ya Tuhan. Kami percaya Engkau tetap berlaku dalam hidup kami, Engkau tetap Tuhan merawat kami semua ya Tuhan. Dalam hidup kami, dalam pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami akan dengan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, mengurapi kami semua jemaat-Mu yang ada ya Tuhan, agar kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun kepada jemaat-Mu di eklesia ya Tuhan, diberkati juga oleh firman-Mu juga Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diberkati. Terima kasih surga, dan kami akan membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, dan kasih karunia Allah melimpah atas hidup saya dan hidup kita semua. Kita bersyukur karena kita dapat menjalani hari ke hari, dan pada hari ini Minggu tanggal 3 September 2023 kita ada karena kebaikan Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan, dan kita syukuri karena kita ada dalam baik Tuhan untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Beberapa waktu saya tidak ada bersama dengan keluarga jemaat eklesia, berhubung ada undangan pelayanan di kota Rantepao. Jadi saya dengan Ibu Gembala berangkat ke Makassar. Dari Makassar kami dijemput dan menuju ke Rantepao dengan perjalanan kurang lebih 8 jam ya, 8 sampai 10 jam kalau sedikit santai ngopi dan makan siang, kurang lebih segitu. Dan hari Jumat ada KKR, gabungan anak-anak hamba Tuhan yang ada di daerah itu, juga digabung dengan mahasiswa. Karena itu Rantepao adalah kota siswa, juga kota wisata. Dan hari Minggu kami bertugas untuk melayani ibadah raya 1, 2, dan 3 di GPD Rantepao yang lagi berkembang dan lagi maju pelayanan yang ada di sana. Dan dalam beberapa waktu kami diajak melihat lokasi-lokasi destinasi wisata, termasuk ada patung Tuhan Yesus yang konon katanya lebih besar dari patung Tuhan Yesus yang ada di Brasil. Itu ada sekarang di Rantepao. Puji Tuhan, juga sempat berjalan-jalan di negeri atas awan yang lagi tren di Rantepao. Tetapi pas kami ke sana, awannya lagi jalan-jalan mungkin, jadi nggak keluar awannya katanya. Puji Tuhan. Dan juga tempat pemakaman orang-orang menurut adat yang ada di sana, di gua. Dan kalau masuk di dalam satu gua itu, di sana ada peti mayatnya, di sana juga ada rangka-rangka manusia tengkorak juga sudah di sana. Tapi sudah nggak takut gitu ya, karena sudah jadi tempat wisata. Jadi mau baik dari domestik atau maupun dari luar negeri, mereka datang untuk berkunjung dan melihat keindahan yang ada di kota Rantepao. Puji nama Tuhan. Dan hari Senin kami balik
dari Rantepao menggunakan bis malam. Bis malam itu cukup besar ya, cukup besar. Jadi hanya jumlah tempat duduk 1, 2, 3. Jadi besar sekali. Jadi VIP ya kami. Perjalanan jam 9 kalau tidak salah dari Rantepao, dan kami tiba di Makassar sekitar jam 4 subuh. Jam 4 subuh kami tiba di sana, dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke Sulawesi Utara untuk menghadiri acara ibadah syukur ulang tahun ke-83 dari orang tua kami sebagai hamba Tuhan yang ada di sana. Dan puji Tuhan, dalam beberapa waktu ada undangan pelayanan di salah satu gereja terbesar di Sulawesi Utara, untuk gereja Pentekost Indonesia. Itu ada 7 kali ibadah, 7 kali ibadah di gereja tersebut dengan kapasitas kurang lebih 3.000 orang masuk ke ruangan itu. Ada di pusat kota. Itu sebagai pimpinan atau ketua majelis daerah Sulawesi Utara, Pendeta Ivon Awilantu, dan saya diminta untuk melayani dalam ibadah yang ke-7, ibadah terakhir di malam hari. Dan di pagi hari saya diminta untuk melayani di satu kota Minahasa Induk, tepatnya di Tondano, dikenal dengan Danau Tondano. Banyak ikan-ikan kecil yang jadi satu, yang akhirnya dinamakan Nike. Nike itu jadi ikan-ikan kecil dipakai tepung, digoreng. Lantas Tante Ivon bilang, oh ini enak sekali ini. Ada sekitar 200 ikan katanya di dalamnya. Karena ikan-ikan kecil digabung jadi satu, ya kurang lebih 200 ditambah tepung. Puji Tuhan. Dan ada beberapa pelayanan juga di dekat bandara, juga ada di kota Manado. Dan andaikan mau berlama-lamaan lagi, wah, banyak pelayanan, tetapi saya punya tugas dan tanggung jawab sebagai gembala untuk melayani di GPDI Eklesia. Jumat kemarin kami boleh tiba dengan segala selamat dan jumpa dengan keluarga, jumpa dengan jemaat Eklesia, menjadi sukacita kami. Haleluya. Dan tentunya kita tetap bersemangat dalam perjalanan Kristen kita. Kita tetap bergairah untuk mengiring akan Tuhan. Tetap setia sampai selama-lamanya. Siang hari ini saya akan berbicara tentang kasih yang tak terbatas. Sebut dengan saya, kasih yang tak terbatas. Kasih yang tak terbatas. Kita sudah menjadi begitu terbiasa dengan kalimat syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul apa betul? Kalimat ini diberlakukan pada hampir setiap hal dalam kehidupan kita. Contoh, melamar pekerjaan, mengikatkan diri dalam sebuah kontrak, bahkan menemukan sebuah transaksi kehidupan yang benar-benar tanpa syarat dan tanpa ketentuan. Berbeda dengan dunia, penuh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun saat ini saya akan berbicara tentang kasih yang tak bersyarat atau kasih yang tak terbatas. Yuk kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Ia. Siapakah Ia sih? Ia di sini menunjuk kepada
Bapa. Kita mempercayai tentang Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kalau berbicara tentang Tritunggal, Bapa, dia adalah Allah. Anak, dia adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Satu keesaan di dalam Kristus. Dan dikatakan ia menunjuk kepada Bapa di dalam ayat 32 yang tidak menyayangkan anaknya. Siapakah anaknya? Itulah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapa di sorga yang tidak menyayangkan anaknya, yang telah memberikan anaknya kepada manusia yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Dan kalau saja dia sudah mewujudkan kasih itu, dia sudah mewujudkan cintanya yang besar kepada umat manusia, ditekankan di sini, so pasti yang lain-lain Tuhan pasti sediakan di dalam Kristus Yesus. Artinya jangan pernah khawatir tentang kebaikan Tuhan. Jangan pernah ragu tentang kasih setia Tuhan. Karena Dia yang berjanji, so pasti Dia yang akan menepati janji itu. Haleluya. Kasih yang tak terbatas. Pertanyaannya, apa itu kasih? Yang pertama, kasih adalah tentang pemberian tanpa batas. Atau kasih adalah tentang pemberian yang terbaik. Sebut dengan saya, pemberian yang terbaik. Ya. Kasih adalah tentang pemberian yang terbaik. Makanya Yohanes 3 ayat 16. Siapa hafal ayat ini? 23. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal. Lanjut. Supaya setiap orang yang hidup tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dengar baik, Allah bukan hanya sekedar bersuara, Allah bukan hanya sekedar mengumandangkan bahwa aku mengasihi engkau manusia, aku mencintai engkau hai manusia. Tetapi wujud atau manifestasi dari kasih Allah diberikanlah kesayangannya Yesus Kristus. Dan itu pun harus melewati yang namanya penderitaan. Itu pun harus melewati yang namanya siksaan, melewati yang namanya jalan sengsara. Diludahi, dicaci maki, diperlakukan seperti binatang. Anda bisa bayangkan dia dipukul sampai berapa kali? 40 kurang 1. Kenapa nggak sampai 40? Karena kalau sudah 40. orang kadang-kadang zaman sekarang beda-beda pola pikirnya. Ekspor 26 ton briket ke Mesir, total 500 juta. Ya, apa? Saya ke dalam aja dah. Halo Pak De, nih ada amplop sedikit nih buat Pak De. Halo Pak De. Terima kasih. Oke deh. Ikut lumayan tahlilan. Oh, ada tahlilan jam segini. Nanti aku sisa. Oh, habis sisa. Oh, kayaknya sih langsung mau ke Jakarta sekarang. Oke, siap. Siap Pak De. Yuk, mari Pak De. Terima kasih ya. Ya Pak De.
Nah, itu kan gampang. Udah, yuk cabut yuk. Ayo, cabut. Berantem aja. Oh guys, jadi daripada aku berantem aja kerjanya sama si Nono nih emang nih. Tetangga yang luar biasa kita membantu. Wow, bohong sekali. Ya aku udah. I'll see you in the next video. Bye bye guys.